Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina dikenal dengan buminya para nabi dan melahirkan para ulama besar dalam Islam yang karya-karyanya hingga saat ini terus dipelajari, dibaca, dan didiskusikan oleh banyak orang. Tentunya, wilayah Palestina saat ini memiliki nama-nama yang berbeda sebelum lahirnya negara bangsa. Misalnya, wilayah Palestina di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan setelahnya dinamakan dengan Syam. Sedangkan pada wilayah-wilayah tersebut populer juga dengan sebutan Damaskus di era Dinasti Umayyah dan setelahnya, sehingga nama Palestina belum populer seperti sekarang. Dan untuk mempersingkat, langsung saja kita bahas tentang para ulama yang berasal dari Palestina. Yang pertama adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau Muhammad bin al-Matlabi al-Hashimi al-Qurashi adalah ulama besar yang lahir di Gaza, Palestina. Dalam Manaqib Asy-Syafi'i jilid 1, halaman 73, Al-Baihaqi menceritakan bahwa Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Gaza. Imam Syafi'i berkata, "Aku lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Dan aku dibawa ke Mekah sedang umurku saat itu adalah 2 tahun. Salah satu ilmu yang dikuasai oleh Imam Syafi'i adalah ilmu syair, sehingga termaktub dalam Mu'jam al-Buldan jilid 2 halaman 202 syair beliau tentang kerinduannya terhadap tempat kelahirannya. Syair itu artinya begini: "Dan aku merindukan tanah Gaza. Meskipun rahasia mengkhianatiku setelah perpisahan, Tuhan mengairi tanah itu. Jika aku dapat menemukan tanahnya, maka kelopak mataku akan memerah karena kerinduan yang sangat besar." Al-Qadhi bin Iyad dalam Tartibul Madarik wa Takribul Masalik jilid 3 halaman 179 menceritakan suatu hari seorang qadhi pemerintahan Abbasiyah, Harun bin Abdullah Az-Zuhri, bermalam di kediaman Imam Syafi'i di Gaza. Kala itu Imam Syafi'i sudah masyhur dan dikenal banyak orang. Malam itu beliau sedang menulis kitab. Harun pun bertanya, "Engkau membuat dirimu lelah, begadang, membuang-buang minyak, dan menulis buku-buku yang bertentangan dengan mazhab masyarakat Madinah. Siapakah yang akan meliriknya?" Imam Syafi'i menjawab bahwa ijtihadnya berbeda jauh dengan gurunya, Imam Malik bin Anas, dan beliau yakin suatu hari apa yang dituliskannya akan bermanfaat bagi banyak orang. Ulama yang kedua adalah Ibnu Qudamah. 3 tahun setelah pasukan salib menguasai seluruh kota suci ketiga bagi umat Islam, Yerusalem, sekelompok umat Islam pada 548 Hijriah hijrah dari Jama'il, Nablus ataupun Palestina menuju ke timur, tepatnya ke kota Damaskus, Suriah. Rombongan itu dipimpin oleh Ahmad bin Muhammad bin Qudamah yang dikenal sebagai seorang yang sangat alim dan zahid. Anggota rombongan yang hijrah dan masih satu keluarga itu menyelamatkan diri dan memegang teguh akidah mereka. Di antara mereka ada seorang bocah laki-laki yang masih berusia 10 tahun. Anak laki-laki yang istimewa itu bernama Abdullah, anak ketua rombongan. Bocah kecil itu kelak menjadi ulama tersohor. Beliau dikenal dengan nama Syekhul Islam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Ibnu Qudamah adalah seorang imam, ahli fikih dan zuhud. Beliau terlahir di desa Jama'il, Palestina pada Sya'ban 541 Hijriah. Sejak kecil, beliau telah mempelajari ilmu-ilmu keislaman dari sang ayah. Di tanah kelahirannya, ayahnya memang dikenal sebagai seorang ahli agama. Di usianya yang masih belia, Ibnu Qudamah sudah mampu menghafal Al-Quran, dasar-dasar ilmu, dan beberapa matan mazhab Hambali seperti Mukhtasar Al-Khirqi. Kemudian, beliau juga menimba ilmu dari sejumlah ulama terkemuka di kota Damaskus. Menginjak usia 20 tahun, tepatnya 561 Hijriah, Ibnu Qudamah ditemani sepupunya bernama Abdul Ghani merantau ke Baghdad. Ia berniat untuk menimba ilmu dan menambah pengetahuannya tentang ilmu keislaman.
4 tahun lamanya beliau bermukim di kota berjuluk 1001 malam itu. Di Baghdad, Ibnu Qudamah berguru kepada banyak ulama yang terkemuka. Salah seorang gurunya yang sangat terkenal adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ulama yang terkenal hingga ke sentaro dunia itu merupakan guru pertama Ibnu Qudamah di Baghdad. Ibnu Qudamah memperdalam pengetahuan dan pemahamannya tentang kitab Mukhtasar Al-Khirqi yang sudah dihafalnya semenjak di Damaskus. Sayangnya, ia tidak bisa lama menimba ilmu dari Syekh Al-Jailani yang saat itu sudah berusia 90 tahun. Baru 50 hari belajar, sang guru pun wafat. Sepeninggal Syekh Al-Jailani, Ibnu Qudamah pindah belajar kepada Syekh Hanabilah, yaitu guru mazhab Hambali dan ahli fikih asal Irak, dan Nasihul Islam Ibn al-Manni. Kepada kedua orang itulah beliau belajar tentang mazhab Imam Ahmad, masalah-masalah khilafiyah, ilmu usul fikih, dan Al-Quran, qiraah Ibnu Amr. Ibnu Qudamah juga berguru kepada Masjidul Iraq Hibatullah Abul Hasan Ad-Daqqaq, Ibn al-Batti, dan Ibnu Ad-Jaji mengenai Al-Quran, qiraah Imam Nafi'. Beliau juga pernah menimba ilmu kepada beberapa ulama wanita seperti Khadijah An-Naharawiyah, Nafisah Al-Bazzah, dan Syuhdah Al-Khatibah. Ketika berhaji pada tahun 574 Hijriah, Ibnu Qudamah sempat menimba ilmu di Mekah. Sekembalinya dari tanah suci, beliau memutuskan untuk menetap di Damaskus. Beliau menetap di sana hingga akhir hayatnya. Ulama besar ini wafat di kediamannya pada 1 Syawal 620 Hijriah. Namun versi lain menyebutkan Ibnu Qudamah wafat pada tahun 629 Hijriah. Oleh pihak keluarganya, jenazah Ibnu Qudamah dibawa ke kaki gunung Qasyun di Shalia, sebuah lereng di atas Masjid Jami' Al-Hanabilah, untuk dimakamkan. Ketika bermukim di Damaskus, Ibnu Qudamah menjadi imam penduduk Suriah. Beliau begitu disegani dan dihormati karena ilmu-ilmu agama yang dikuasainya. Salah seorang keponakannya, Ad-Diya Al-Maqdisi, menyebutkan tentang Ibnu Qudamah sebagai penghulu di bidang tafsir, hadis, dan masalah-masalah pelik lainnya. Di dalam fikih, yaitu mazhab Hambali, beliau adalah orang nomor 1 di zamannya. Masalah khilafiyah ia kuasai. Dalam ilmu faraid, beliau jagonya. Sementara dalam bidang usul fikih, nahu, hisab, dan ilmu kosmografi, Ibnu Qudamah bisa dikatakan merupakan imamnya. Tak heran jika Al-Manni, gurunya, memuji kehebatan ilmu Ibnu Qudamah dengan sebuah kalimat, "Bila kau pergi dari Baghdad, tak ada yang bisa menggantikanmu." Karena pengetahuannya yang amat luas itu, tak heran jika majelis yang diselenggarakannya selalu sesak oleh kalangan fuqaha dan muhaddisin dan para pecinta ilmu. Setiap hari Ibnu Qudamah mengejar dari pagi hingga siang hari. Setelah waktu zuhur, pengajian ini diteruskan hingga senja. Para santri yang mengikuti pengajian Ibnu Qudamah tidak pernah merasa bosan. Sebagai seorang pendidik, beliau dikenal telaten mendidik murid-muridnya itu. Beliau juga kerap menyelingi pengajiannya dengan cerita dan humor. Kesan pertama yang didapat oleh orang yang melihat Ibnu Qudamah adalah decak kekaguman. Dalam buku pernah ditulis bahwa postur tubuh Ibnu Qudamah sulit dicari tandingannya. Beliau berperawakan sempurna, berkulit putih, wajah ganteng bersinar, seakan cahaya menyorot dari wajahnya. Keningnya lebar, janggut panjang, hidung mancung, kedua alis menyatu, kepalanya kecil, ramping, tangan dan telapak kakinya lembut. Begitulah Ad-Diya mengungkapkan ciri-ciri lahiriah Ibnu Qudamah dalam biografinya yang ia karang sebanyak 2 juz. Bukan cuma penampilan lahirnya yang patut diacungi jempol, kepribadian Ibnu Qudamah juga pantas dibanggakan. Dia berotak jenius, berhati bersih, wara, penyabar, pendiam, pemalu, lemah lembut, dan tidak senang terhadap dunia, rendah hati, dermawan, mencintai anak kecil dan orang miskin. Karena akhlaknya yang mulia ini, sejarawan Yusuf Sibit Al-Jauzi dalam Mi'rah Az-Zaman berkata, "Siapa yang melihat Ibnu Qudamah bagaikan melihat seorang sahabat Nabi. Senyum selalu tersungging di bibirnya, bahkan ketika ia berdebat sekalipun." Setiap Jumat, Ibnu Qudamah membuka acara perdebatan mengenai bermacam-macam permasalahan umat kala itu yang bertempat di Masjid Amawi.
Damaskus. Ia tidak berdiskusi kecuali dengan senyum tersimpul di bibirnya. Bahkan ketika ia mengalahkan lawan bicaranya itu pun dengan senyuman. Ibnu Qudamah juga dikenal tekun beribadah. Ia tidak pernah lalai untuk menunaikan sholat tahajud. Sholatnya khusyuk. Ia memiliki kebiasaan setelah mengimami sholat fardu di masjid, selalu sholat sunnah di rumahnya, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Waktu antara maghrib dan isya diisinya dengan sholat 4 rakaat, walaupun disibukkan oleh aktivitas mengajar dan mengarang buku. Ibnu Qudamah selalu menyempatkan waktu untuk mengulang hafalan sepertujuh Al-Quran setiap harinya. Mungkin berkat keistiqamahannya dalam beribadah, Allah menganugerahkan banyak karamah kepadanya. Pada tahun 583 Hijriah, ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan pasukan untuk mengusir tentara salib dari tanah Palestina, Ibnu Qudamah dan para santrinya ikut serta menjadi mujahidin. Waktu itu Ibnu Qudamah telah berusia 42 tahun. Dalam perang salib itu, keberanian Ibnu Qudamah begitu tampak. Ia maju ke garis musuh, menyerang mereka hingga dari telapak tangannya mengalir darah. Hingga akhirnya pasukan tentara Islam berhasil merebut kembali Yerusalem dari pasukan salib. Yang ketiga adalah Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan atau Ahmad bin Husain bin Ali bin Arsalan al-Maqdisi lahir di Ramallah, sebuah kota di pusat tepi barat Palestina, tahun 777 Hijriah. Beliau merupakan salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Setelah tinggal di Ramallah, beliau pindah ke Al-Quds dan disemayamkan di sana. Karya yang pernah ditulisnya adalah Syarah Sunan Abi Daud, Syafwah Zubad fi Matan Zubad beserta syarahnya, juga syarah-syarah terhadap kitab hadis lainnya selain Sunan Abi Daud. Ibnu Ruslan dikenal sebagai orang yang dikabulkan doa-doanya, tidak memakan makanan yang haram, tidak berkata kasar dan kotor, dan suka menghidupkan malamnya dengan berdoa dan beristighfar. Yang keempat adalah Ibnu Muflih. Ibnu Muflih atau Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih. Beliau lahir di Ramin, sebuah desa di timur laut tepi barat Palestina, tahun 816 Hijriah dan wafat pada tahun 884 Hijriah. Beliau adalah ahli fikih mazhab Hambali dan pernah menjadi hakim di Damaskus beberapa kali. Di antara karya-karyanya adalah Syarhul Muqni fi Fiqhil Hambali, Mirqatul Usul ila Ilmil Usul, dan Al-Maqsad Al-Arsyad fi Tarjamah Syabab Al-Imam Ahmad. Yang kelima adalah Ibnu Washif Al-Ghazi. Muhammad bin Al-Abbas bin Washif Al-Ghazi dikenal sebagai Asy-Syaikh Al-Musnid Al-Kabir. Beliau merupakan ulama hadis dan fikih dalam mazhab Maliki. Sebagaimana penuturan Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala jilid 12 halaman 345. Di antara guru-gurunya adalah Al-Hasan bin Al-Faraj Al-Ghazi, Muhammad bin Al-Hasan bin Qatibah Al-Asqalani. Murid-muridnya diantaranya adalah Abu Sa'ad Al-Malini dan Muhammad bin Ja'far Al-Masi. Dan Ibnu Washif Al-Ghazi ini wafat pada tahun 372 Hijriah pada usia yang sudah lanjut. Yang keenam adalah Zainuddin Yahya bin Alwi Al-Hadrami Al-Andalusi. Beliau memang tidak lahir di Palestina, akan tetapi beliau menghabiskan sisa hidupnya di Gaza, wafat dan disemayamkan di sana, sebagaimana penuturan Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam. Zainuddin Yahya bin Alwi merupakan ulama ahli qiraat, ahli bahasa, sastra, dan juga ahli hadis. Beliau sering mengadakan kunjungan ke berbagai negara untuk bertemu para ulama di Mesir, Damaskus, Naisabur, dan Gaza. Yang ketujuh adalah Syamsuddin Muhammad bin Khalaf Al-Ghazi. Muhammad bin Khalaf bin Kamil bin Athaillah dikenal dengan julukan Syamsuddin. Lahir di Gaza pada tahun 616 Hijriah dan bermazhab Syafi'iyah dan menguasai kitab karya Imam Ar-Rafi'i dan juga Al-Matlab karya Ibnu Rif'ah. Muhammad bin Khalaf dikenal sebagai ahli ibadah, lemah lembut dan baik hatinya. Beliau menulis sebuah karya yang berjudul Maidanul Fursan fil Fiqhi sebanyak 5 jilid. Tokoh ini wafat di Kairo pada malam Ahad 24 Rajab tahun 770 Hijriah.
Yang kedelapan adalah Syamsuddin bin Al-Ghazi. Syamsuddin Abul Ma'ali Muhammad bin Abdurrahman bin Zainal Abidin Al-Amiri Al-Ghazi, lahir pada 1096 Hijriah di Gaza dan wafat pada 1167 Hijriah di Damaskus. Beliau seorang ahli sejarah dan ahli fikih mazhab Syafi'i. Beliau juga seorang mufti Syafi'iyah di Damaskus. Di antara karyanya adalah Diwanul Islam, Tarikh Mukhtasar lil Ulama wal Muluk wa Ghairihim, dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan adalah Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi adalah seorang ahli sejarah yang memiliki karya monumental yang berjudul Al-Kawakib As-Sairah bin Ayan Al-Mi'ah Al-Ashirah, ensiklopedia yang memuat tokoh-tokoh paling menonjol di abad ke-10 Hijriah. Dan beliau itu dilahirkan di Gaza dan wafat di Damaskus. Dan itulah pembahasan tentang 9 ulama yang sekaliber dunia yang lahir di Palestina. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.